Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Suka-Suka karena kita lagi libur jeda musim panas. Ini karena orang lagi libur, jadi gosipnya agak-agak kurang. Hampir 2 minggu ya sejak terakhir kita podcast. So, gue usahakan ini sependek mungkin, tapi biasanya kalau gue udah nyerocos jadinya panjang. Yes lah. Yang pertama kita bahas adalah soal krisis di Honda. Ini semacam apa sih kalau gue bilang? Pusat isu yang antara di media apa, di belakang media apa. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoinya adalah bahwa Mark Marquez gosipnya itu sedang bersiap untuk menuntut Honda kalau misalnya dia pengen lepas dari Honda lebih cepat tapi dikenakan penalti. Jadi sebenarnya gini, dia itu kan kontraknya kan 4 tahun, berakhir tahun depan 2024. Nah, per tahun itu kontraknya adalah 25 juta euro. Karena tahun depan dia nggak kerja, aka putus kontrak, artinya kan masih tersisa utang 25 juta euro. Nah, sama Honda itu gosipnya, karena kemarin kan udah gue bilang dia udah kena SP3. Jadi Puig kan emang udah bilang, Honda nggak akan memaksa siapapun yang tidak bahagia bekerja bersama mereka untuk tetap bertahan. Jadi semua orang berhak memilih jalan hidupnya. Jadi kalau Mark Marquez mau pergi ya monggo. Tetapi dengan catatan penaltinya ternyata 20 juta euro. Why? Kalau menurut gue sih itu wajar. Kenapa? Lu rusakin motor. Lu merusak image brand dengan jari tengah lu. Jadi kalau gue pikir kerugiannya Honda secara material itu lumayan banyak. Biaya ngerusakin motor, biaya sponsor selama dia absen balapan. Gua nggak membahas soal performa buruknya ya. Absen balapannya aja sejak 4 tahun kontrak ini, itu berapa banyak coba? Jadi potensi kerugian sponsor sejak dia absen mulu balapan, itu lumayan banyak. Jadi ada kerugian sponsor di sana, ditambah lagi kerugian brand image gara-gara jari tengahnya. Kalau gua jadi Honda jelas gua akan menuntut. Jadi kerugian imaterialnya itu lumayan banyak. Makanya Honda berencana untuk meminta penalti 20 juta euro. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena itu kan cuma 80% dari nilai kontrak dia, bener? Tetapi Mark Marquez dengan manajer barunya ini, gua nggak tahu ini yang bawa dia agak kurang beruntung ini apakah cewek barunya, apakah manajernya, gua nggak ngerti. Tetapi nampaknya Mark Marquez itu nggak mau bayar penalti. Terutama karena dia baru-baru ini membeli villa di Madrid senilai 10 juta euro. Kalau kalian lihat postingannya dia, Alex Marquez lagi pakai handuk, nah itu villa barunya tuh, di kolam renang. Harganya 10 juta euro. Jadi, dia baru habis beli villa, dia mau bayar penalti pula kalau misalnya dia mau pindah kan, itu beda cerita. Nah, Mark Marquez itu sudah menunjuk gosipnya sebuah firma hukum yang lumayan terkenal. Karena mereka bukan cuma punya cabang di Spanyol, tapi juga di Portugal, Argentina, pokoknya negara-negara Latin. Untuk bersiap menuntut Honda in case kalau dia mau lepas tapi kena penalti. Jadi mau dituntut Honda ini secara pidana bahwa Honda berusaha, dalam tanda kutip, membunuh dia. Mencelakai dengan sengaja. Jadi akan dituntut secara pidana. Gue nggak ngerti kenapa cerita, karena logikanya adalah dia kan crash, dia sendiri yang mau crash. Kenapa? Karena alasan dia kan selalu gue mau cari limit. Kecuali kalau dia bilang perusahaan yang maksa gue, ya beda cerita. Kan selama ini dia biasanya bilang gue mau cari limit doang. Atau karena dia terlalu berambisi untuk berada di depan, sementara motornya memang nggak bisa. Bradal udah bilang, sabar, butuh waktu. Tapi kan dia nggak mau. Jadi yang maksa siapa? Dia. Tapi ya tetap dia nyalahin Honda. Itu yang gue bingung. Mindset dia sejak punya manajer baru agak-agak berubah. Gue nggak ngerti apakah ini pengaruh manajer barunya apa gimana. So, banyak pihak menuding bahwa ini adalah salahnya Puig. Kenapa? Karena mereka menganggap Puig sebagai jembatan antara rider dengan Jepang itu nggak bekerja dengan efektif. Puignya bilangnya kayak gini. Inti masalahnya adalah sejak 2020. Menurutnya Puig. Jadi 2020 itu kena COVID, teknisinya itu nggak bisa bolak-balik Jepang. Jadi nggak bisa memberikan data secara langsung untuk gimana caranya bikin motor yang sesuai maunya Mark Marquez. Ditambah dengan Mark Marquez celaka juga di 2020.
Oke. Jadi menurutnya Puig itulah sumber masalahnya. Makin kesini makin nggak bagus. Kenapa? Karena Mark Marquez sering absen dan pengembangan akhirnya makin amburadul. Kenapa? Karena memang seperti kata Papi Peri Gigi, pusat pengembangan Honda itu hanya Mark Marquez. Begitu Mark Marquez absen, nggak tahu mau kemana. Takeo Yokoyama berusaha, bukan nggak berusaha, dia berusaha merekrut Pol Espargaro dan segala macam. Tujuannya adalah gimana caranya ini motor tetap bisa berkembang meski Mark Marquez absen, atau waktu itu gua udah bilang ada kemungkinan pensiun dini. Jadi memang Honda bukan tanpa pertimbangan untuk merubah secara radikal motor mereka. Itulah kenapa Takaaki Nakagami bilang sejak tahun 2022 ketika Takeo Yokoyama disingkirkan di Austria, itu dia bilang DNA-nya motor Honda itu berubah drastis. Kenapa? Karena itu memang Takeo Yokoyama tahun 2022 awal musim dia udah bilang motor kami berubah secara radikal tahun ini. Waktu itu Pol Espargaro masih ada kan? Bukan tanpa alasan, karena memang Jepang sejak tahu Mark Marquez ini ada kemungkinan absen enggak, ya mereka memilih untuk gimana caranya kita bikin motor yang siapapun naik di atas itu bisa bagus. Ala Ducati, mereka itu patronnya sekarang Ducati. Kenapa? Karena Ducati tidak berpusat pada satu rider. Meskipun bisa dibilang contohnya itu adalah Pecco Bagnaia. Tetapi data yang diambil itu tetap dari semua rider. Jadi itu yang dipakai oleh Honda untuk membangun motor 2022 yang dikatakan oleh Takeo Yokoyama, motor kami berubah secara radikal. Nah sejak itu otomatis riding style-nya Mark Marquez sudah gak cocok sama motornya. Itulah kenapa dia crash tahun lalu, bener? Begitu di Indonesia, pleng, muncullah diplopia. Jadi Puig bilang, bukannya kami nggak bikin apa-apa. Kami berusaha, cuman yang nggak dalam satu malam. Kami memanfaatkan kehadiran Mark Marquez, ekspektasinya adalah Mark Marquez akan hadir di track selama musim ini. Karena niatnya Mark Marquez kan begitu, sejak habis operasi keempat kan. Niat dia adalah gimana caranya dia membalap full satu musim, untuk membangun motor sebenarnya. Jadi mestinya Mark Marquez itu nggak bisa ekspektasi bahwa dia langsung menang tahun ini. Why? Karena dia baru hadir untuk Honda tahun ini. Jadi Honda itu setelah amburadul tahun lalu baru kembali berbenah ini gimana caranya untuk menghadirkan motor yang sesuai dengan maunya Mark Marquez setelah dia 3 tahun absen. Jadi memang benar kata Puig, nggak bisa dalam satu malam karena ekspektasinya adalah Mark Marquez hadir memberikan data untuk tahun ini agar mereka bisa develop motor tahun depan, mendapatkan data secara penuh. Karena kan selama ini 3 tahun terakhir itu absen enggak, jadinya Honda tuh yang bingung ini gimana sih caranya bikin ini motor gitu. Nah mereka mengharapkan Mark Marquez hadir di track selama full satu musim, nggak usah jatuh-jatuhan. Bener sih kalau menurut gue katanya petinggi Honda, karena dia menolak untuk disebut namanya, kita nggak sebut namanya, tapi orang udah bilang, ada yang udah bilang itu siapa. Jadi dia udah bilang, kita tuh nggak perlu dia jatuh-jatuh, enggak. Pokoknya lu di track, ambil data sebanyak mungkin, karena kami mau pakai untuk tahun depan. Kenapa? Karena kalau mau dibilang Honda buruk, ya nggak seburuk itu. Kalau mau lu bandingkan sama Yamaha, sorry itu saya ada yang bilang Rich mau pindah ke Yamaha. Kalau gue bandingkan head to head Honda sama Yamaha tahun ini, sorry, lebih bagus Honda. Faktanya, satu, mereka menang di Austin, 1 kemenangan. Kedua, kalau mereka lagi bersaing, itu pasti di depan. Karena menurut gue, mereka itu lebih cepat daripada M1 sebenarnya. Cuman ya karena Mark Marquez ngeyel lebih dari limit motornya, ya dia crash. Padahal sebenarnya kalau dia nggak crash, dia itu bagus. Jadi kalau kalian ingat, kalau dia sudah turun track, kalau dia nggak maksa, sebenarnya dia finishnya bagus. Kalian masih ingat dia lantaran pengen podium, akhirnya maksa, akhirnya crash. Lantaran dia pengen ini, akhirnya maksa, akhirnya crash. Kalau dia nggak maksa, sebenarnya dia lebih bagus daripada M1. Kalau kita pakai logika. Jadi wawancara terbarunya, dia justru menjelek-jelekan Honda kembali. Dia bilang apa? Kalau kalian lihat selama ini, teammate saya itu nggak ada yang berhasil. Itu tandanya adalah bahwa Honda emang bobrok. Dia melepaskan fakta bahwa Honda itu membangun motor hanya untuk dirinya. Dan karena dia punya riding style yang jauh berbeda dengan rider-rider lain, yang nggak ada yang sanggup mengendarai motor Honda. Jadi kalau menurut gua, apakah tahun ini Honda seburuk itu? Menurut gua enggak. Kalau gua lihat, sorry to say ya, kalau mereka masih pakai sasis lama, Nakagami masih pakai sasis lama,
Papa Lukas masih pakai sasis lama, itu lebih bagus daripada mereka memaksa pakai sasis Kalex. Kalian lihat, Mir, Tuan Putri Marc Marquez, meskipun mereka pakai ori, itu hasilnya nggak bagus. Sementara Papa Lukas, kalian lihat selama Marc Marquez absen, meskipun dia nggak dapat ori, dia tetap bagus. Sekali dapat ori, dia menang. Padahal itu dia pakai sasis jadul banget. Takaaki Nakagami itu pakai sasis yang lebih ketinggalan daripada Papa Lukas. Itu sasis yang mungkin tahun lalu punya kali ya. Tahun lalu paling update. Itu dia yang pakai. Dan itu lumayan bagus. Kalian lihat di Asen terakhir. Bagus kan? Jadi menurut gua sebenarnya Honda itu nggak seburuk itu kalau dikombinasikan dengan ori dan rider dengan riding style yang bukan Marc Marquez. Jadi menurut gua pengembangannya Honda ini sebenarnya udah on track. Tapi nggak sejalan dengan Marc Marquez. Terus gimana dengan Mir? Sudah gue bilang Mir itu adalah rider yang sebenarnya dia lebih cocok dengan gaya balapnya Rins. Cuman karena di Honda, terutama karena dia tim pabrikan, jadinya dia harus ngikut sama Marc Marquez sebagai patron. Udah gue bilang, kerugian kalau lu masuk tim pabrikan adalah meskipun lu dapat update paling cepat, tapi lu tetap harus manut pada rider utama. Karena dia adalah pengembang utama, terutama karena kita bicara soal Honda. Jadi memang ya wajar Mir nggak cocok-cocok. Kenapa? Karena kan dia pakai apa yang dipakai Marquez ya, itu dia yang pakai. Sementara udah gue bilang, Rins ini sebenarnya punya keunggulan untuk memilih dia mau pakai paket yang mana. Makanya gue bilang sebenarnya agak merugikan kalau menurut gue dia pindah ke Yamaha. Karena head to head tahun ini sebenarnya Yamaha lebih buruk daripada Honda. Kalau soal motornya, kalau mereka misalnya nggak crash, nggak ini, nggak itu, nggak bla 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 bla, sebenarnya bagus tuh barang. Lebih bagus dari M1, sorry itu safe. Jadi kalau mau bilang siapa yang lebih pantas dapat konsesi, menurut gue lebih pantas dapat Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha sama sekali nggak terlalu bagus tahun ini. Kemenangan terakhirnya adalah tahun lalu. Sementara Honda tahun ini lumayan bagus. Mereka menang. Kalau Marquez nggak pakai crash memaksa sana sini, sebenarnya Honda juga lumayan bagus. Kita bisa lihat dari Nakagami yang bisa dibilang adalah rider yang paling boncos di Honda, itu bisa bagus loh di Asen. Lu bayangin kalau kakak-kakaknya, bukan kakak-kakaknya sih, rider-rider yang lebih berpengalaman dari dia, lebih punya jiwa pemenang dari dia, kalau naik motor dengan Nakagami yang seada-adanya motor aja bisa finish di top 10, berarti mestinya yang lain-lainnya bisa di depan. Cuman karena mereka pada di rumah sakit ya nggak ada. Tapi gua selalu menjadikan Nakagami itu sebagai patron paling bawahnya Honda. Kalau Nakagami aja bisa dengan ori, mestinya Honda dengan sasis lama dan ori itu lebih bagus. Cuman memang menurut gue entah dengan Kalexnya nggak cocok, kita bisa lihat di Mir, atau memang karena terlalu dipaksa dan ngeyel. Tuan Putri, kalian bisa lihat. Kalau dia nggak maksa, itu bagus. Bagus finishnya. Cuman karena dia selalu ngeyel, terlalu ambisius, ya maaf. Padahal sebenarnya itu bagus. Kalau menurut gue, ini beda dengan Yamaha yang emang penyakitnya udah nggak bisa di belakang motor lain, nggak bisa nyalip, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Honda itu potensinya lebih gede daripada M1. Nah, ABR karena nggak mau Tuan Putrinya disalahkan dan merasa bahwa memang udah kelewatan Tuan Putrinya menjelek-jelekan Honda, menuduh bahwa Puig jadi masalah. Gimana kalau Puignya diganti? Sama dengan fansnya Yamaha, gimana kalau Jarvisnya diganti? Bedanya Jarvis sama Puig adalah Puig ini sebenarnya bumper utamanya Marc Marquez. Jadi kalau kalian minta Suppo untuk kembali, itu lebih kiamat lagi untuk Marc Marquez. Kenapa? Karena Suppo itu lebih nyelekit daripada Puig. Kalau Puig itu lebih membumper untuk para ridernya. Kalau Suppo AA, BB. Ketus banget. Jadi Suppo itu sempat ditanya. Jadi Suppo bilang gini, gue mau balik ke Honda. Gini deh. Kecuali kalau Nakamoto telepon saya, terus bilang, Suppo gue mau balik ke Honda, ya baru gue balik. Kalau enggak, jangan harap. Artinya dia nggak mau balik lagi ke Honda. Kenapa? Karena memang Suppo adalah tipikal orang yang masih ingat zamannya Dani Pedrosa, dia juga dengerin Dani Pedrosa. Jadi begitu Dani Pedrosa tersingkir, dia juga tersingkir, otomatis pengembangan Honda itu murni ke Marc Marquez. Kenapa? Karena Puig memang jadi bumpernya Marc Marquez. Mau gimana ceritanya, itu adalah bumpernya Marc Marquez. Marc Marquez mau cedera ini itu, dia tetap memuji Marc Marquez gimana pun ceritanya. Jadi kalau kalian mau nyalahkan Puig, ABR menurut gua itu adalah bumper terakhirnya Marc Marquez di Honda. Itulah kenapa ketika di Sachsenring dia nggak ada, Marc Marquez bisa macem-macem sampai keluar jari tengah. Kenapa? Karena memang
Jarak dia sama Honda itu bener-bener udah jauh kalau nggak ada Puig. Itulah kenapa Puig itu sentral banget di Honda untuk Marc Marquez. Nah, Koji Watanabe, presiden HRC itu bilang kayak gini, kami memang ingin Marc Marquez tetap bertahan di Honda, tetapi kalau dia mau pergi ya kami nggak tahan. Kenapa? Karena faktanya adalah kalau dia berargumen bahwa motor ini kurang bisa meyakinkan dia, ya kita memang nggak bisa memaksa dia, cuman bilang untuk tinggal, enggak. Kenapa? Karena kami harus punya argumentasi bahwa motor ini memang bagus untuk dia kendarai. Kalau dia nggak merasa nyaman dengan motornya, ya kita nggak bisa nahan. Kenapa? Karena kan memang dia harus diyakinkan. Tetapi bukan berarti kami nggak bikin apa-apa. Honda itu bahkan bekerja sama dengan divisi roda 4 di F1 untuk gimana caranya mendevelop ini motor bisa cepat. Jadi Watanabe bilang kami sedang menggabungkan segala sesuatunya, teknologinya diadopsi dari roda 4 dari F1 ke motornya Honda untuk gimana caranya ini barang bisa lebih bagus, ya sasis, ya aero, ya mesin, semuanya. Tetapi itu nggak bisa tahun ini, banternya adalah tahun depan. Jadi ya terserah Marc Marquez mau bertahan apa enggak, apakah dia cukup yakin atau enggak. Tapi bukan berarti kami nggak ngapa-ngapain. Nah, Carlos Ezpeleta itu memang kekeh untuk kasih mereka konsesi. Dia mengklaim bahwa semua pabrikan sudah setuju untuk gimana caranya semua bersaing. Jadi dikasih ya perubahan aturan konsesi supaya mereka merasa diringankan. Tapi kalau menurut gua sih Honda masih belum pantas dapat konsesi. Kalau Yamaha mungkin iya. Kenapa? Karena memang tahun ini mereka jelek banget. Jelek banget. Sorry to say. Kondisi motornya emang kalau mau dibandingkan Honda, mereka itu lelet, lambat, dan segala macam. Pokoknya banyaklah penyakitnya. Kalau Honda itu masih lebih mending kalau nggak dipaksa-paksa. Jadi kalau mau dibilang siapa yang lebih layak dapat konsesi, mestinya Yamaha bukan Honda. Tapi karena Honda adalah pusatnya, sebenarnya Yamaha sih nggak pernah ngomong minta konsesi. Coba kalian lihat Papi Perilin Jarvis ada nggak bereaksi sana sih? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya itu memalukan. Tapi karena DPRD tingkat pusat sangat fokus kepada tuan putrinya, itulah kenapa Yamaha diseret-seret. Karena Yamaha yang sebenarnya lebih layak mendapat konsesi. Karena Honda sebenarnya nggak perlu dapat konsesi, benar kata Watanabe, cuma perlu waktu. Benar kata Puig, cuma perlu waktu. Benar kata petinggi Honda yang nggak mau disebut namanya padahal orangnya sama. Dia bilang apa? Jangan dipaksa, kita ini adalah musim untuk mengumpulkan data supaya tahun depan itu jadi motornya. Karena tahun lalu kan Marc Marquez nggak ada, jadi nggak dapat data yang bagus. Sekarang mumpung Marc Marquez bersiap untuk membalap satu musim, kumpulinlah dulu data. Nah, ada juga yang menganalisa bahwa Dorna sengaja memaksakan konsesi ini karena Yamaha dan Honda ini adalah fanbase terbesarnya itu di Asia. Kenapa? Karena Eropa kan susah masuk ke Asia, jaraknya, harganya, you know lah ya kalau motor impor. Sementara kalau Jepang itu lebih pendek jalur pemasarannya. Kalau menurut gue ini bukan masalah fans, tapi masalah soal nationality order. Karena gimana caranya supaya ikan hiu mereka yang saat ini itu bisa dapat satu kali aja Jordan supaya paling nggak menyamai rekornya yang Bebe Vale. Kenapa? Karena Peko sudah mulai digadang-gadang nih. Sorry to say, gue rasa gini, peristiwa di Mugello dan di Assen ketika fansnya kelompok Italia ini begitu, sorry to say, begitu ikonik kalau menurut gue ya. Lu bayangin itu dia sampai naik di stage cuma untuk menyapa fansnya. Begitu juga Peko menyapa fansnya naik di stage. Jadi memang ini sedikit mengkhawatirkan DPRD tingkat pusat, terutama soal base ketika dia di Assen. Assen itu di luar Italia loh. Kalau sampai di luar Italia ternyata anak-anaknya Valentino Rossi ini masih dicintai, you should be aware. Sementara di Spanyol, lihat aja di Jerez kemarin agak, sorry itu saya nggak terlalu mengexcitedkan. Kemarin itu Marc Marquez mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan acara jumpa fans lagi di Barcelona. Motorhome-nya juga disewakan untuk Airbnb, kerjasama. Terus ada charity dan segala macamnya kayak gitu. Itu adalah upaya untuk menarik penonton Spanyol ke sirkuit Barcelona untuk gimana caranya melihat efeknya, apa efeknya untuk seorang Marc Marquez setelah di Jerez kemarin gagal karena dia nggak bisa balapan. Oke? Jadi Barcelona adalah sebuah, kalau bisa gue bilang ini magic shoot-nya dia lah untuk melihat seperti apa efeknya dia sebagai seorang ikan hiu. Itulah kenapa Dorna itu memaksakan
Gimana caranya ini bisa berlaku tahun depan? Padahal semestinya kalaupun mau berlaku tahun depan, itu cuma layak untuk Yamaha. Honda nggak perlu. Karena memang Tuan Putri adalah intinya, gimana caranya untuk mengejar rekor 9 Jurdun? Iya, seperti itulah. Gue tuh sempat ketawa waktu ada yang bilang kalau cuma mau kejar 9 Jurdun, turunin aja itu Marc Marquez ke Moto2, dia Jurdun pasti gampang, kan dapat 9 Jurdun. Ya bener juga sih. Karena itu gimana caranya supaya dia Jurdun. Karena dengan melihat dominasi Pecco Bagnaia tahun ini, itu agak sulit untuk menahan dia pakai konspirasi gagal kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kan nggak ada sprint race, masih bisa dimainin ban. Sekarang ada sprint race, lu mau mainin ban model apa? Nggak bisa. Ori ada 2. Syukur-syukur kalau satu dipakai sprint race. Kalau dipakai 2-2 di balapan minggu, ya percuma. Lu nggak bisa patok lagi Pecco untuk dapat apes terus. Kenapa? Karena dia sudah kadung mendominasi di tengah musim. Beda cerita dengan tahun lalu, dia kalah jauh di tengah musim. Selisihnya 91 poin, jadi memang nggak ada yang mengira bahwa dia bakal Jurdun. Setelah mendekati akhir musim, baru keteteran. Barulah kasih apes. Bener? Sekarang udah percuma, mau kasih apes gimana coba? Satu-satunya cara adalah gimana caranya Jorge Martin dimanfaatkan sebaik mungkin kalau bisa dapat KW1 supaya paling enggak dia bisa mencegah Pecco dari Jurdun. Karena motornya Ducati dan dia KTPS. Jadi ini memang bukan perkara fans, juga bukan perkara uang. Karena kalau uang, Honda itu benar-benar nggak perlu konsesi. Yang perlu konsesi adalah Yamaha, karena uangnya cekak sejak Bebe Vale pensiun. Why? Karena kan selama ini Bebe Vale yang bawa sponsor, yang bawa uang. Bebe Vale nggak ada ya sepi, ditambah mereka nggak ada tim satelit, jadi memang uangnya terbatas, pemasukannya terbatas. Jadi memang harus konsesi supaya pengembangannya mereka itu bisa maksimal. Nah, perkara Yamaha kondisinya saat ini yang memang sudah gripnya susah, sudah nggak bisa nyalip, sudah kekurangan kecepatan di tikungan. Papa Nina yang baru-baru ini mengumumkan kelahiran adiknya Nina, Papa Nina itu bilangnya kayak gini, 3 tahun lalu ketika saya didepak dari Yamaha, nggak ada satupun yang percaya bahwa pengembangannya Yamaha itu nggak cocok untuk teammate-nya Quartararo. Itu cuma untuk Quartararo. Waktu itu nggak ada yang percaya. Kalau kalian mundur-mundur ke podcast gue yang dulu-dulu, itu udah dibilang bahwa waktu itu dia dibandingkan dengan Quartararo soal pakai motor, dan itu yang bikin Vinales marah. Karena dia merasa, kok gue dibanding-bandingin? Karena kan memang riding style beda, jangan dipaksain. Nah, ini juga yang terjadi pada Morbidelli. Jadi Vinales bilang, kalian lihat itu Morbidelli, susahnya minta ampun. Dia baru bisa membaik setelah dia mengubah drastis riding style dia. Jadi Papa Nina bilang, kemarin gak ada yang percaya soal itu. Sekarang kalian lihat Morbidelli, ridernya mengeluh. Jadi Morbidelli bilang, ya enggak sih, gue gak ngeluh. Memang satu ini cinta mati sama Yamaha. Jadi dia bilang, kalau mau melihat soal kondisi Yamaha yang memang kondisinya menurun, ya saya juga nggak terkejut. Karena kita lihat dari sesi ke sesi. Saya berdua sama Quartararo kondisinya di mana dari masing-masing sesi di akhir pekan. Itu kita selalu tertinggal jauh. Kalau saya tertinggal di Q1, ya mungkin masih wajar. Tapi kalau Quartararo sampai masuk di Q1, berarti memang kondisi Yamaha sedang memburuk. Tetapi saya tidak mau menambahkan beban ke Yamaha soal itu. Saya lebih fokus kepada diri saya sendiri. Tahun ini saya merasa justru lebih baik daripada tahun lalu. Saya memulai tahun ini dengan perasaan yang lebih baik, dengan riding style yang lebih baik, dan hasilnya terlihat. Saya bisa lebih baik. Kondisinya adalah dia mulai 11-12 finishnya sama Quartararo. Dia mulai sama cepat dengan Quartararo. Kadang-kadang dia finish di depan Quartararo. Jadi dia merasa tahun ini saya lebih baik. Meskipun kondisinya overall Yamaha lebih buruk, tapi saya sendiri juga lebih baik. Saya lebih mau fokus untuk diri saya sendiri, karena saya nggak mau menambah beban itu ke Yamaha. Nah, perkara soal Yamaha, dia bakal kemana tahun depan? Ciabatti bilang, ya kita ada pembicaraan sih soal Morbidelli. Jadi ini kayak setali 3 uang, ini yang dinanti-nanti oleh Ducati. Karena kan intinya begini, Yamaha itu sebenarnya pengen VR46 pindah ke Yamaha, apapun kondisinya tahun 2025. Sementara tahun 2025, Uchiho pengennya tetap di Ducati. Marco B sendiri bilang pengen tetap di Ducati. Nah, masalahnya adalah kalau Papi Perilin Jarvis kembali lagi bawa-bawa masalah utang budi. Kenapa? Karena Yamaha yang supply motor ke VR46 waktu masih bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa, belum punya tim di MotoGP, Yamaha support full.
Jadi lu harus balas budi. Itulah yang bikin Yamaha itu cenderung mengikat Morbidelli. Nah, Morbidelli gosip dulu-dulunya itu bakal pindah ke Superbike. Tapi Morbidelli sendiri udah bilang, saya masih melihat diri saya tahun depan di MotoGP. Meskipun saya belum bisa memastikan saya akan kemana. Tetapi saya percaya bahwa VR46, manajemen dia, itu punya rencana cadangan. Uchiho sendiri bilang apa? Saat ini fokus saya adalah memperpanjang Marco Bes dan Luca Marini untuk tetap bertahan di Muni VR46. Tetapi kalau memang terjadi misalnya ada suatu kesalahan yang di luar prediksi, Morbidelli akan tetap menjadi perhatian kami. Jadi, kalau sampai Yamaha membuang Morbidelli, oke, seperti yang dirumorkan, udah gue bilang, Morbidelli ini memang sejak awal pengen dicongkel-congkel, didongkel-dongkel gimana caranya supaya dia pergi. Supaya ada KTPS di Yamaha. Entah siapa, entah Mir, entah Rins, entah Jorge Martin, pokoknya yang penting KTPS. Jorge Martin berhasil disingkirkan isu itu. Sekarang mereka congkel-congkel lagi. Oh, Papa Lukas yang bakal masuk. Di Morbidelli sih sebenarnya nggak mau tinggalin Yamaha. Tetapi dengan adanya angin sepoi-sepoi bahwa manajernya Rins itu ngetuk pintunya Yamaha, Ducati menyambut. Sini aja lu. Supaya apa? Begitu keluar semua bersih itu VR46 di Yamaha, VR46 manajemen udah nggak ada keterikatan penuh dengan Yamaha lagi. Itulah kenapa gue bilang strateginya VR46 saat ini adalah gimana caranya mempertahankan Morbidelli di kelas MotoGP. Jadi kalau bisa dia masuk di Ducati, mereka akan lebih senang lagi. Kenapa? Artinya mereka sepenuhnya terlepas dari Yamaha. Nanti soal perkara mau utang budi gimananya, nanti dibicarain belakangan. Yang penting tidak ada pemaksaan dalam tanda kutip untuk Muni VR46 pindah ke Yamaha. Itulah kenapa kalau Morbidelli pindah ke Ducati, opsi pertama adalah dia ke Gresini. Kenapa? Karena gigi dalinya sudah menyanggupi bahwa Marco Bes akan tetap tinggal di Muni VR46. Tapi kalau tidak memungkinkan berhubung Opa Pernat mau naikin Tony Arbolino, oke, ya berarti dia mau nggak mau menemani Luca Marini, Bes yang naik ke Pramac. Skenario terakhir ini yang justru sangat disetujui oleh Ducati. Kenapa? Karena mereka nggak perlu membedakan motornya para rider Pramac. Bes udah di Pramac berarti otomatis dia dapat motor pabrikan. Morbidelli berarti dapat motor bekas bareng Luca Marini. Berarti udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Sementara kalau Bes tetap di Muni VR46 bareng Luca Marini, dengan dapat motor pabrikan mau nggak mau satu Pramac dikorbankan dapat motor bekas. Dan itu nggak mungkin Sarko. Apakah Tony yang bakal ke Pramac? Apakah Morbidelli yang bakal ke Pramac pakai motor bekas? Who knows? Tapi Mbak, Sarko kan bagus ya. Memang Sarko sebenarnya mau bertahan di MotoGP. Tetapi logikanya kalau Bes mau dapat otomatis motor pabrikan, dia harus naik ke Pramac. Lalu Sarko kemana? Ke Superbike menemani Alvaro Bautista. Kenapa? Karena kan Bautista itu sudah mau pensiun, udah tua. Jadi memang Ducati mempersiapkan rider mereka, terutama yang dari MotoGP, untuk bersaing mempertahankan Jurdun, memperebutkan Jurdun. Jadi kalau Morbidelli bisa masuk ke Muni VR46 dan Bes naik ke Pramac, itu yang dimaui oleh Ducati. Jadi memang kalau ada yang bilang katanya Morbidelli bakal ke Yamaha Superbike menggantikan Toprak. Oh, itu skenario sebelum Mugello malah udah gue bilang. Dan itu jatuh otomatis ketika Morbidelli bilang, saya melihat diri saya tahun depan itu masih di MotoGP. Kalau saya nggak di Yamaha berarti ada plan B, ada plan C. Dan itulah plan B, plan C-nya yang sangat dimau oleh Ducati. Mending Morbidelli pindah ke Muni VR46, bujuk Uchiho untuk pindahin Bes ke Pramac. Ngerti kan main caturnya ini seperti apa? Jadi itulah yang sebenarnya dimaui oleh Ducati. Terserah mau Tony Arbolino di Gresini kayak di mana kayak, yang penting si Bes pindah ke Pramac, itu yang dimaui oleh Ducati. Tapi kan Uchiho nggak mau. Jadi kalau sampai Yamaha mendepak Morbidelli, ya bakal dipindahin ke Muni VR46. Ya mau nggak mau Bes dinaikin ke Pramac. Ya Ducati hure-hure, nggak perlu susah-susah bujuk-bujuk Uchiho, bener nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan menggantikan Morbidelli? Yang gua tahu itu KTP-nya S. Apakah Rins, apakah Mir, apakah Marc Marquez? Itu yang akan jadi pertanyaan. Ada yang bilang, media ABR bilangnya bahwa Papa Lukas sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha, sisa pengumuman. Kembali lagi bilang, kalau kalian belajar dari tahun lalu, tanda tangan itu belum tentu bakal pengumuman. Sorry to say, tanda tangan itu belum tentu bakal pengumuman. Jadi gini, Papa Lukas itu kontraknya adalah 2 tahun dengan LCR dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi kalau ada tim resmi yang menawari dia dan dia mau pindah, dia bisa pindah, tapi harus tim resmi.
kalau dia adalah tim satelit, Honda akan memakai opsinya mempertahankan Papa Lukas. Karena dia kan dikontrak langsung sama HRC. Yang gua dengar-dengarnya justru adalah Giordunta dianggap yang minta pindah. Rins-nya secara pribadi nggak mau. Tetapi Giordunta dianggap, itu gosipnya sepoi-sepoi sebenarnya dia pribadi pengen pergi. Itulah kenapa dia sempat diisukan ribut sama Paco Sanchez, sang manajer. Karena dia pengen pergi, Paco Sancheznya bilang, lu di situ aja dulu bertahan. Nggak mau. Jadi memang keributan ini sudah muncul sejak di Mugello. Gosipnya sih Mir ribut sama Paco Sanchez. Soal si Mir nggak mau membalap. Tapi si Paco Sanchez bilang, ya lu membalap aja kan lu kena fitur race. Udah terlanjur diumumkan. Tapi waktu itu Mir kan memilih mundur. Ya sebenarnya masih bisa dimaklumi juga. Karena kan dia cederanya hari Jumat. Dia harus menjalani hari Sabtu, hari Minggu baru bisa istirahat. Itu belum tentu bisa bagus jadinya. Ujung-ujungnya kan infeksi. Yang jadi pertanyaan gue adalah kok bisa infeksinya selama itu gitu loh. Sebenarnya yang gue pertanyakan sih itu. Tapi kita nggak tahu apakah dia sendiri masih punya semangat untuk mengendarai Honda atau enggak. Kalau Rins gue tahu dia masih semangat mengendarai Honda. Jadi gue entah dia belum bicara sama manajernya kemarin ketika dia operasi atau gimana. Tapi yang jelas ada pembicaraan antara Yamaha dengan manajernya Rins soal kemungkinan untuk bergabung ke Yamaha. Tetapi gosip yang gue dengar sebenarnya adalah memang ada pembicaraan yang hampir final antara Yamaha dengan seorang rider KTPS dari Honda. Somehow gue nggak yakin itu Papa Lukas. Somehow. Tapi semoga gue salah. Semoga gue salah. Karena yang gue dengar adalah justru Mir yang minta keluar. Sebenarnya. Karena dia, ya you know lah. Terakhir kali dia diwawancara kan dia udah bilang, saya sudah nggak tahu mesti gimana dengan Honda. Saya nggak tahu gimana caranya mengendarai ini barang. Dia bisa dibilang sekurang semangatnya Marc Marquez, dia lebih kurang semangat lagi kalau menurut gue. Ini agak berbeda dengan Rins. Jadi ya kita lihatlah, karena memang Mir sendiri juga baru mengumumkan bahwa istrinya hamil. Dia bakal jadi papa. Kita nggak tahu nanti di Silverstone akan seperti apa. Tetapi melihat pergerakannya Marc Marquez yang mulai lagi menyerang Honda di jeda musim panas ini, serta gosip sepoi-sepoi bahwa dia menyewa sebuah firma hukum besar untuk bersiap melakukan tuntutan pidana kalau Honda nggak mau melepas dia sebelum kontraknya berakhir, ada kemungkinan dia juga akan pindah ke Yamaha. Yang perkaranya adalah sponsor. Itu perkara sponsor, tapi gue nggak tahu ini akan bagaimana. Sementara Pedro Acosta bakal kemana? Gosip sepoi-sepoinya adalah KTM sudah menyediakan tempat untuk dia. Guidotti itu sempat diwawancara, terakhirnya itu dia bilang kami punya rencana B dan rencana C juga sih. Tapi yang pasti adalah Acosta akan tetap membalap di MotoGP dengan KTM tahun depan. Berarti sudah pasti akan ada satu orang tersingkir dari KTM. Apakah Augusto Fernandez? No. Gosip sepoi-sepoinya adalah Pol Espargaro lagi dibujuk-bujuk gimana caranya supaya dia mundur. Gosip sepoi-sepoi dan semoga gue salah. Ini cara bujuk-bujuknya memang agak berbeda karena memang Pol Espargaro pengen banget kembali lagi ke motor. Dan sepertinya mereka melakukan perubahan klausul kontrak. Jadi sepertinya mereka akan melakukan perubahan target untuk Pol Espargaro. Itu targetnya rendah banget. Jadi perjanjiannya adalah kalau dia nggak dapat itu target yang sudah rendah itu, maka mereka akan putus jalan. Dan disitulah Acosta masuk. Jadi memang sedikit tricky sih untuk KTM, tapi Guidotti sedikit yakin dengan hal itu. Jadi Pol Espargaro bakal jadi test rider nantinya, menggantikan Mika Kallio. Kallio juga kan emang sudah umur gitu. Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa. Tapi yang jelas Guidotti sangat yakin bahwa Pedro Acosta akan membalap di KTM tahun depan. Dan seperti itulah kondisinya. Pol Espargaro diturunin banget targetnya karena kondisinya kan tulang belakangnya emang sudah nggak memungkinkan karena dia udah pendek, lebih pendek 1,5 inci karena satu. Jadi gini, tulang belakangnya itu patah di 3 ruas. 2 ruas itu patah, 1 ruas itu retak. Dan retaknya itu yang bikin dia lebih pendek 1,5 inci. Jadi ya you know lah ya, kalau ruas tulang belakangnya bule itu kan 1 inci, 1,5 incian lah. Nah itu yang retak. Makanya sekarang dia kalau lu lihat dia agak bongkok. Kenapa? Karena memang satu tulangnya itu retak. Itulah kenapa dia bilang saya sekarang lebih pendek 1,5 inci. Dan itu memang berbahaya kalau dipaksakan di atas motor. Apalagi dengan kondisi sprint race yang saat ini luar biasa intensnya.
KTM juga pasti nggak mau menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan seperti yang direncanakan oleh Marc Marquez terhadap Honda. Udah tahu rider cedera tulang belakang masih dipaksa juga untuk balapan yang intens tahun depan, itu jelas kurang memungkinkan. Jadi gosip sepoi-sepoi yang gue dengar, mudah-mudahan gue salah, itu KTM menurunkan target mereka untuk Pol Espargaro. Kalau dia masih nggak dapat target itu, gue nggak tahu due date-nya balapan mana gitu. Tapi kalau dia nggak dapat target itu di balapan tertentu, oke, dia otomatis harus menyerahkan dia punya kontrak tahun depan. Dan itu Acosta masuk. Somehow mereka yakin bahwa Pol Espargaro bahkan nggak bisa dapat itu target. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya Pol Espargaro di atas KTM sampai pada race tertentu itu akan seperti apa kalau dia kembali ke track. Karena KTM juga sedikit takut-takut sih mau maksa dia kembali ke motor. Cuman karena dia kekeh gitu kan, sebenarnya KTM bisa nggak sih nggak usah aja. Mereka takut. Soalnya kan ini anak udah patah satu tulang belakangnya. Kalau patah lagi kan jadi perkara gitu loh. Jadi memang kita lihat lah nanti Pol Espargaro akan seperti apa. Gue berharap juga dia baik-baik aja nanti di atas motor gitu. Ciabatti somehow sedikit optimis soal KTM. Kenapa? Karena Ciabatti bilang KTM itu sudah membajak sekian banyak orang-orangnya Ducati. Jadi ya wajar kalau KTM itu sekarang membaik. Jadi trennya memang cukup bagus dan dia cukup optimis bahwa Acosta pun kalau misalnya bergabung dengan KTM bisa sebaik, mungkin lebih baik dari Augusto Fernandes malah. Jadi ya kita lihat aja lah nanti Pol Espargaro akan seperti apa, mampu nggak dapat target dia untuk musim ini. Yang pasti papa kembar sang kakak itu lagi seneng karena dia dapat hadiah GSX RR tahun 2016 yang dia kendarai di Suzuki itu dikirimin ke dia dan dia tuh senang banget. Gua tuh sampai berpikir kira-kira Papa Lukas dapat nggak ya, karena kan dia minta kemarin tuh nggak dikasih sama Suzuki kan, kira-kira dia dapat nggak ya? Gue sempat nanya sih sama Shinichi, kira-kira Rins dapat nggak? Dia bilang ya lihat aja nanti akan ada kabarnya kalau memang dikasih. Nah jadi ya seperti itulah gosip-gosip yang ada sejauh ini. Gosip lainnya adalah Circuit Book India itu resmi menjual tiket mereka. Dia ini mirip-mirip Mandalika sih kalau menurut gue. Sirkuitnya belum kelar dikerjain tapi udah jual tiket. Jadi menurut gosip sepoi-sepoi mereka sedang kekurangan dana untuk gimana caranya memperbaiki track. Ini agak sedikit beda dengan Mandalika. Mandalika kan dibuatnya dari nol, sementara Booth itu sudah ada, sisa diperbaiki. Nah, dana buat memperbaikinya itu yang agak tersendat-sendat. Mereka minta tolong ke pemerintah, pemerintah juga mulai angkat tangan karena you know lah ya standarnya MotoGP agak tinggi. Itulah kenapa mereka jual tiket lebih awal. Kita lihat apakah itu akan jadi atau enggak. Beberapa jurnal udah mulai pesan tiket tanpa mereka bilang ini bisa dibilang gambling karena mereka juga nggak tahu ini bakal jadi apa enggak. Tapi yang jelas kalau memang nggak jadi, mereka bilang ya udahlah anggap aja kita lagi liburan di India. Karena memang lu harus beli tiket jauh-jauh hari kalau mau hadir di MotoGP sirkuit. Kenapa? Karena memang MotoGP ini bisa dibilang ya populer, ditambah lagi dengan kecenderungan orang-orang untuk ya bisa dibilang FOMO. Apalagi kalau tempatnya agak jauh dan eksklusif itu ya agak susah lah. Ini yang menurut gue agak membedakan antara Buriram, Motegi, Mandalika, Booth dengan Sepang. Kenapa? Karena Sepang itu kan letaknya di kota. Orang dari Singapura bisa datang pakai jalan darat. Orang dari Thailand, orang dari mana bisa datang pakai jalan darat. Naik pesawat pun tujuannya Kuala Lumpur, nggak terlalu spesifik, oke? Jadi nggak ada yang tahu bahwa mereka datang untuk nonton MotoGP tok. Jadi nggak ada trending bahwa harga ini, harga itu naik, nggak. Karena ya seperti itu, kotanya ya seperti biasa, karena kan mereka dekat kota besar. Sementara kalau Buriram, Motegi, Mandalika, Booth, itu kan agak jauh dari ibu kotanya. Jadi kalau lu ke situ udah ketahuan, pasti bakal nonton MotoGP. Sementara kalau lu ke Sepang, nggak ketahuan. Karena kan lu pasti mendarnya di Kuala Lumpur. Ya orang kan belum tentu pasti nonton MotoGP, kecuali kalau lu muncul di situ terus pakai aksesoris MotoGP, ya kan baru ketahuan. Jadi ya kita lihat aja lah nanti ini apakah perbaikan tracknya Booth ini bakal dapat homologasi atau enggak. Karena nggak ada uji coba seperti Mandalika. Ini yang gue agak-agak bingung lah sama Dorna. Nggak ada uji coba, nggak ada segala macam, tapi ujung-ujung udah masuk jadwal aja. Valencia baru-baru ini sedang melakukan resurface semuanya, termasuk memperbaiki drainase in case kalau nanti hujan. Karena masih lama ya mereka nggak masalah sih. So itu aja yang kita bahas kali ini. See you next time guys, bye-bye.